Ini yang saya mau katakan teman-teman sekalian, yang mengganggu kekristenan sebenarnya adalah umat Islam itu sendiri. Katanya beriman kepada Injil, tapi dihina-hina itu Injil. Katakan sudah palsu lah, sudah karangan manusia lah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami ya. Baik ikhwafillah, ini ada video ya, ada video non muslim, ada video orang Kristen ya, namanya Arif Bulo ya. Arif Bulo, dia mengatakan bahwa Islam ini tidak menegakkan hukum Taurat. Islam ini merusak ajaran para nabi. Nah, katanya Islam itu perusak ajaran nabi ya. Nah, kita akan buktikan ya. Ya, ini berasal sekali lagi orangnya ini namanya Arif Buloyo. Dia menuduh bahwa Islam itu perusak hukum Taurat. Nah, sekarang kita mau buktikan siapakah yang merusak ya, siapakah yang merusak ajaran para nabi itu ya, atau sebaliknya merusak atau meneruskan. Dia menuduh bahwa Islam ini merusak ajaran para nabi. Ya, kita akan buktikan itu ya. Kita akan bantah bahwa itu tidak benar. Nah, baik, olehnya saya berharap video ini tonton sampai akhir ya, biar mendapat manfaat. Mari kita dengar sama-sama videonya ya. Sudah terbentuk orang Kristen, sudah dianggap orang beragama terlebih dahulu, barulah muncul agamamu yang memutarbalikkan isi daripada Alkitab. Ya, ini yang saya mau katakan teman-teman sekalian, yang mengganggu kekristenan sebenarnya adalah umat Islam itu sendiri. Katanya beriman kepada Injil, tapi dihina-hina itu Injil. Katakan sudah palsu lah, sudah karangan manusia lah, gitu. Ini yang mereka selalu suarakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan seperti narasinya tadi itu, mereka lebih Kristen daripada orang-orang Kristen, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong semua. Mereka melanggar semua kok. Islam melanggar apa yang disampaikan di dalam hukum Taurat, Zabur, dan Injil. Apalagi Injil yang melarang poligami. Tidak boleh bercerai, dilarang semua. Ya, jadi banyak sekali yang merupakan aturan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu dilanggar oleh umat Islam. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, di dalam Keluaran pasal 20 teman-teman sekalian, di situ tertulis 10 hukum Taurat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang disampaikan Arif Bulo tadi itu adalah 10 hukum Taurat. Kita akan bicara bahas itu juga ya, tetapi siapakah yang merusak ajaran Nabi ya? Apakah Islam? Nah, di sini fitnah ini bukan Islam. Karena sudah sangat jelas Islam meneruskan ajaran agama para nabi, bukan merusak. Ya, nanti kita akan buktikan bahwa 10 poin hukum Taurat itu ada dalam Islam. Ya, ini akan kita bahas, akan terbukti bahwa yang merusak ajaran para nabi itu bukan Islam. Ini bahwa akan tapi sebaliknya, yang merusak ajaran para nabi itu adalah justru Kristen. Ya, dengan ada yang dipelopori oleh Paulus, kemudian Kristen mengubah atau membatalkan 10 hukum Taurat. Padahal Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat itu. Ya, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat itu. Hukum Taurat Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Ya, tapi kenapa? Apa yang terjadi? Ya, Paulus Kristennya Paulus ini mengubah dan membatalkan hukum Taurat. Padahal yang terjadi yang sebenarnya adalah Yesus itu tidak pernah membatalkan. Nah, coba kita lihat ya di surah-surah Paulus itu. Coba kita lihat di surah Paulus, ada di Roma 7 nomor 6. Silakan buka di Roma 7 nomor 6 ya, di situ sudah sangat jelas ya. Nah,
tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini ada teksnya ya. Nah, coba ulangin, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia. Nah, bayangin itu. Jadi ini terbukti bahwa yang Paulus di sini membatalkan poin-poin hukum Taurat yang disebutkan si Arif tadi. Ya, jadi Paulus dan CS-nya ini dan kroco-kroconya ini telah mengubah-ubah ajaran para nabi, merusak ajaran para nabi terdahulu. Kita akan buktikan bahwa 10 poin hukum Taurat ini ada dalam Al-Qur'an, ada dalam Islam juga ya secara umumnya. Yang pertama, ini ya kita bahas ya. Ini saya ambil kita bahas. Yang pertama, ini ya, jangan menyekutukan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kalau dalam Islam ya. Jangan menyekutukan Allah. Jangan. Nah, ini banyak sekali ayatnya dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat 48, ya. Dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mereka yang mempersekutukan ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengampuni. Ini jangan menyekutukan Allah. Jelas dalam Al-Qur'an sudah ada terbukti bahwa jadi dalam Al-Qur'an ada jangan menyekutukan Allah, itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, siapakah yang mengatakan bahwa Allah itu ada Tuhan yang lain selain Allah? Nah, jelas itu karena jelas agama Islam tidak pernah mengatakan itu. Adakah Allah lain? Apakah Allah itu berwujud manusia? Tanda tanya. Silakan jawab sendiri. Ada nggak ajaran agama lain mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud manusia? Baik, yang poin kedua. Nah, poin kedua adalah jangan membuat patung. Ini terlambat sekali. Bahwa dalam Islam itu sudah sangat jelas. Jangan membuat patung. Dalam surah An-Nisa ayat 117. Silakan buka surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu, ini dalam surah An-Nisa ayat 117, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Artinya apa? Jangan menyembah berhala. Dalam Islam sudah sangat jelas dilarang menyembah berhala. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi Ibrahim juga berhala itu dihancurkan. Nggak boleh menyembah benda mati. Jadi sekarang kalau kita lihat di masjid-masjid ini ada nggak patung? Ya, nggak ada sama sekali. Justru sebaliknya, ajaran siapa dalam tempat ibadah itu ada patung, ya. Nah, ini jadi terbukti lagi siapakah yang merusak ajaran Nabi itu? Apakah agama Islam? Tentunya enggak. Kita tidak menemukan patung dalam tempat-tempat ibadah, ya. Ini sudah sangat jelas. Nomor 3, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, apakah Islam mengkuduskan hari Sabat? Ya, mengapa umat Islam itu beribadah di hari Jumat? Ya, kalau kalau mau mengkuduskan hari Sabat. Baik, ayatnya di mana? Itu dalam surah An-Nisa ayat 47, ya. Silakan buka surah An-Nisa ayat 47, ya. Fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Ini ayat bahwa kita menghormati hari Sabat, ya. Lalu putarlah ke belakang, kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Ini dengan cara penghormatan kami sebagai orang Islam adalah melaknat yang terjadi maksiat pada hari Sabtu. Ini sejarah dalam yang terjadi pada saat itu. Ini tertulis dalam Al-Quran. Penghormatan kami adalah melaknat hari Sabat, itu ya. Jadi ya, yang ibadah di hari Minggu siapa kira-kira? Ya. Lalu kenapa kita beribadah di hari Jumat? Itu karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi makanya kita ibadahnya walaupun kita menghormati hari Sabtu, hari Sabat itu, tapi kita ibadahnya sholat Jumat di hari Jumat karena itu perintah Allah. Lalu yang ibadahnya di hari Minggu tidak mengkuduskan hari Sabat, siapa itu kira-kira? Ya silakan jawab sendiri ya. Baik, yang keempat adalah jangan menyebut nama Tuhan atau Allah dengan sembarangan.
Ini sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Isra ayat 110, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Itu sudah jelas sekali bahwa jangan menyebut nama Tuhan atau nama Allah sembarangan, karena nama-nama yang sifatnya baik itu semua ada pada Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an ya. Ya, baik. Yang kelima, ini masih hukum 10 Taurat, 10 poin hukum Taurat, hormati ibumu. Ini sudah jelas sekali ya. Bahkan sudah jelas sekali dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uff. Dalam Al-Qur'an jangan mengatakan kalimat ah. Kalimat ah saja kita dilarang untuk mengucapkan kepada ibu ya. Nah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu dalam ajaran Islam sebenarnya. Artinya apa? Kita harus menghormati ibu ya. Yang keenam, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Baik, di mana ayatnya? Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 ya, ayat 32. Al-Maidah ayat 32 itu sudah sangat jelas di situ ya. 32 bahwa min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Ini sudah jelas sekali bahwa barang siapa ya, saya ulangi, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh ya, barang siapa yang membunuh seseorang. Barang siapa yang membunuh seseorang ya, bukan karena orang itu membunuh orang lain, barang ya, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi ini, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Artinya apa? Kalau kita dalam Islam, kalau Anda membunuh orang tanpa sebab ya, yang tidak dibenarkan dalam Islam, Anda membunuh, itu seakan-akan membunuh manusia. Artinya jangan membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nas jami'a. Ini sudah jelas dalam Islam itu dilarang membunuh ya, kecuali dia melakukan perbuatan yang dilarang. Itu ada hukum-hukum tertentu ya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya. Nah, kalau ajaran Arif, siapakah yang menyuruh untuk membunuh? Silahkan baca sejarah ya. Sejarah yang diajarkan oleh Paulus dan sebagainya seperti apa ya, pelajari lagi dengan baik ya. Poin ketujuh, jangan berzina. Ini sangat jelas sekali. Dalam Al-Quran kita sudah jelas, la taqrabuz zina. Nah itu ya, jangan mendekati zina. Dalam Islam seperti itu Al-Quran. Mendekati zina aja kita dilarang, apalagi melakukan zina ya. Jadi, nah kalau ayat persundulan itu kira-kira di mana paling banyak ayat persundulan itu? Di ajaran agama siapa itu? Ayat persundulan banyak sekali. Tidak, karena ayat persundulan itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau di ajaran si Arif ini ya silakan jawab sendiri. Wallahu alam ya, silakan cek. Kemudian poin 8, jangan mencuri ya. Ini dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Islam itu, kalau kita mau menegakkan hukum Islam, di Arab Saudi itu seperti itu. Orang as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, maka hukumannya adalah tangannya harus dipotong. Itu ya. Jangan mencuri. Itu sudah dalam Al-Quran ya. Baik, yang poin 9, jangan berbohong. Ini sangat jelas sekali dalam Al-Quran. Dalam Islam juga secara umum. Dalam Islam, orang yang berbohong itu adalah tanda-tanda munafik. Dalam sabda Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta yang atas nama Rasulullah SAW, dia akan masuk neraka. Dia berdusta dengan sengaja, maka dia masuk neraka. Dia sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Ya. Kemudian yang ke-10 ya. Baik, sebelum ke poin ke-10, tadi jangan berbohong itu poin ke-10. Kira-kira siapakah yang mengajarkan bohong di sini? Silakan buka Paulus Roma 3 nomor 7, silakan dibaca. Ini teksnya di sini, kira-kira siapa yang mengajarkan untuk berbohong di sini? Yaitu Paulus. Buktinya mana? Buka Roma 3 nomor 7, silakan dibaca di situ. Ini sikap si Paulus. Nah, baik. Nomor 10, jangan mengingini rumah sesama yang menjadi milik sesamamu. Artinya jangan merampas. Ya, ini sudah sangat jelas sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Sudah sangat jelas sekali. Jangan merampas. Dalam Islam kita tidak boleh merampas hak orang lain, harta orang lain.
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Artinya jangan makan harta-harta kawan-kawan kamu, saudara-saudara kamu dengan bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan batil, itu dilarang ya. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Menyuap hakim juga dilarang. Jadi wala ta'kul itu larangan dalam bahasa Arab. La ta'kul lam nahi. Jadi sudah terbukti ya bahwa Islam itu meneruskan apa yang terdapat dalam Taurat. 10 poin hukum Taurat itu sudah terdapat, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Dan saya tadi sudah sebutkan tadi, kira-kira siapa yang merusak ajaran para nabi ini. Baik, saya kira kita buktikan ya, sudah kita counter si Arif Buloh ini ya, karena dia membandingkan Al-Quran dengan Islam, maka kita counter seperti ini. Sekarang terbukti ya, kira-kira siapakah yang merusak ajaran nabi para terdahulu. Baik, saya kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.